Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung. Misteri Ranjang Perawan, ditulis Abidin Ubaidillah, bagian yang ketiga. Ini hari pertamaku di Muaro Bango. Sedikit aku melupakan apa yang terjadi semalam. Pengalaman yang begitu menakjubkan. Meski menjelang subuh aku baru bisa tidur. Dan ketika tengah hari aku sudah ada di Dusun Candi. Dusun Candi adalah sebuah dusun di Kecamatan Tanah Sepenggal. Masih termasuk di wilayah Kabupaten Bungo, Jambi. Dusun ini bisa ditempuh melalui jalan Lamo Tanah Tumbuh. Jarak dari kota Muaro Bango ke dusun ini kira-kira 32 km. Dusun ini memiliki salah satu dusun tertua di Kabupaten Bungo. Orang Candi memiliki ciri khas tersendiri, yaitu bahasa mereka. Logat bahasa dusun Candi sangat berbeda dengan bahasa dusun lain yang ada di Bungo. Walaupun dusun Candi termasuk dalam wilayah Tanah Sepenggal, tetapi logat bahasa mereka jauh berbeda dari dusun-dusun lain yang ada di wilayah Tanah Sepenggal, seperti dengan bahasa dusun Tanah Periuk, dusun Lubuk Landai, maupun bahasa dusun Rantau Embacang. Walaupun demikian, kosakata yang dipakai hampir sama dengan dusun-dusun yang ada di kawasan bumi Tanah Sepenggal. Selain itu, dusun Candi juga terkenal dengan konflik, utamanya konflik dengan dusun tetangga. Dusun Candi terdiri dari 7 kampung, yaitu Paseban Tanah, Pasir Putih, Tambat Agung, Kampung Tengah, Kampung Laut, Ulak Jaya, dan Pasir Pangarayan. Sedangkan pecahan dari dusun Candi ada 4 dusun, yaitu Dusun Tenam, Dusun Tanjung, Dusun Telentam, dan Dusun Sungai Pore. Seperti umumnya daerah perdusunan, Dusun Candi memiliki pasar mingguan yang hanya dibuka pada hari Senin. Orang menyebutnya kalangan. Sebagian besar masyarakat Candi hidup sebagai petani, walaupun juga ada yang berprofesi sebagai pedagang dan pegawai negeri. Teh Nungki langsung membawaku menuju puskesmas Candi. Suasana ramah langsung menyambutku. Beberapa staf puskesmas yang sudah mengenal Teh Nungki menyapa kami. Sudah pasti Teh Nungki memperkenalkan aku yang nantinya akan bertugas di sini. Saat masuk ke ruangan kapus, mataku sedikit mengernyit. Seorang wanita tersenyum sumringah padaku. Dokter Rahman, akhirnya sampai juga kau di dusun ini ya? Mbak Wiwin. Kenapa? Kaget ya? Aku menoleh pada Teh Nungki. Kulihat dia menutup mulutnya menahan tawa. Aku baru sadar kalau saat ini sedang dikerjain mereka. Tanpa ragu aku melangkah. Dokter Wiwin mengembangkan kedua tangannya. Aku menyambut pelukan hangat itu. Tak ayal akhirnya aku protes juga. Kok nggak ada yang cerita sih kalau Mbak Wiwin ada di sini? Katanya masih ada di Makassar. Mbak Wiwin dan Teh Nungki masih saja tertawa. Mungkin mereka merasa puas sudah membuat aku bingung. Kamu sih di Banjarmasin pacaran mulu, jadi nggak tahu perkembangan dunia. Tahu tuh, dipelet sama Prisil, jadi stres tuh anak. Aku cuma bisa geleng-geleng kepala. Bagaimanapun mereka berdua seniorku, apalagi Dokter Wiwin yang menjadi kawan akrab bundaku. Nanti aja kita ceritanya. Kalian pasti belum makan kan? Ayo kita langsung ke rumah dinas Rahman. Lagi-lagi aku mengerutkan dahi, mengajak makan di rumah dinasku. Apa di sana ada persiapan? Melihat rumahnya saja belum. Namun aku tidak bisa berpikir lama. Teh Nungki langsung menggandengku mengikuti Mbak Wiwin yang sudah berjalan lebih dulu. Sampai di depan ruang informasi dia berhenti sebentar. Nih, ini loh dokter Rahmanya sudah datang. Dari dalam keluar seorang perawat.
Aku langsung melihat nemteknya, Suhartini. Pasti orang Jawa. Dia menganggukkan kepala saat melihatku. Aku pun membalas sapanya itu. Baru setelah ia keluar dari kubikel ruang informasi, perawat itu menyalamiku. Suhartini, Pak Dokter. Biasa dipanggil Tini. Oh, Ni itu dari Tini rupanya. Ini asistennya Dokter Rahmananti. Dia yang terbaik di sini. Terima kasih Mbak Win. Kami berjalan beriringan. Rumah dinas staf puskesmas ada di belakang. Berjajar beberapa rumah. Dari besar dan kecilnya bentuk rumah bisa ditebak kalau rumah-rumah ini berbeda klasifikasinya. Yang merancang mungkin membedakan mana untuk staf biasa dan mana yang madya. Meski aku kurang suka pengelompokan seperti ini, kadang yang madya hanya dihuni oleh 1 atau 2 orang, sedangkan yang staf biasa harus rela berdesak-desakan. Aku sedikit terkejut saat ditunjukkan rumah dinasku. Rumahnya memang cukup besar, tapi bukan itu yang membuatku kaget. Justru ramainya orang-orang yang berkumpul di situ yang membuat aku heran. Semuanya tersenyum dan menyambutku dengan ramah. Ada spanduk kecil bertuliskan, "Selamat datang Dr. Rahman." Aku tersenyum bercampur haru. Hampir saja menetes air mataku. Ini di luar dugaan. Belum pernah aku disambut semeriah ini. Walaupun mungkin ini ide dari Mbak Wiwin atau Teh Nungki, tapi menjadi penyambutan yang paling berkesan seumur hidupku. Para staf puskesmas rupanya sudah berkumpul di sini. Pantas aku tidak banyak menjumpai waktu berada di puskesmas. Mereka semua menyalamiku satu demi satu. Semuanya ramah dan bersahabat. Mari kita masuk, Rahman. Kita makan siang dulu. Rupanya di dalam rumah sudah disiapkan hidangan prasmanan. Betul-betul sambutan yang luar biasa. Aku menatap Mbak Wiwin dan Teh Nungki, keduanya pun tersenyum. Bahkan Mbak Wiwin menepuk-nepuk pundakku seraya berbisik pelan. Jadi Teteh pulangnya besok siang? Tanyaku pada Teh Nungki saat selepas maghrib dan kami duduk-duduk santai di teras rumah. Iya, Teteh mau menyambangi beberapa penduduk di sini. Aku mengangguk. Teh Nungki memang pernah bertugas di sini. Paling tidak sudah akrab dengan lingkungan dan penduduk daerah Dusun Candi. Oh iya, jangan lupa cari tahu tentang pahat iblis yang dikatakan Bang Rasid kemarin malam. Aku mengangguk. Iya Teh. Tapi pastinya susah. Mau mencarinya di mana? Terus petunjuk-petunjuknya juga samar. Namanya juga usaha. Kami tersenyum. Bang Rasid memang menyuruh kami ikut membantu mencari keberadaan pahat iblis itu. Menurutnya pahat itu pasti punya perjanjian setan juga. Barang jahat seperti itu harus dimusnahkan. Jika tidak akan timbul banyak korban. Kamu tahu tidak? Tini itu janda loh. Tiba-tiba Teh Nungki membicarakan perihal Tini asistenku. Loh, emangnya kenapa kalau janda? Matamu kan suka ijo kalau dengar janda. Saut Teh Nungki sambil meninju pundakku. Sialan, umpatku kesal. Teh Nungki tertawa senang. Wajahnya semakin cantik kulihat. Kadang aku berpikir apalagi yang dicari wanita seperti Teh Nungki ini. Wajah cantik, berpendidikan, karir bagus, terus kenapa belum juga menikah? Aku rasa setiap laki-laki pastinya tertarik dengan Teh Nungki. Aku juga termasuk salah satunya. Aku tidak mau munafik. Aku suka dia. Hanya saja aku lebih suka menjadi saudaranya. Tidak ingin ada hubungan lebih dari saudara di antara kami. Kasihan juga loh sama si Tini itu. Ujar Teh Nungki sambil menghela nafas. Aku menoleh sambil mengernyit heran. Emangnya kenapa Teh? Dia itu istri yang baik, cantik, pintar, rajin, pandai bergaul. Pokoknya istri idaman lah. Cuma sayang dapat suami yang tidak benar.
suaminya jahat. Teh Nungki mengangguk. Setahu Teteh, Niko itu awalnya baik, meski pencemburu dan agak emosian. Cuma semenjak Niko sering ke rimbo bujang dan menuntut ilmu yang aneh-aneh, kelakuannya mulai berubah. Pemarah, suka memukul, tidak mau kerja, ujung-ujungnya kabur dengan wanita lain. Oh, hanya itu yang keluar dari mulutku. Ada kejadian aneh juga dalam peristiwa ini. Apa mungkin karena salah menuntut ilmu dapat merubah sikap seseorang? Bisa jadi itu pengaruh orang lain. Aku ingat kejadian Mbak Nila yang pengaruhi Nyi Rusmina. Sekarang Mbak Tini itu tinggal sama siapa? Ada ibunya, sekalian jagain anaknya. Kasian, masih kecil, jadi belum bisa ditinggalkan. Nanti kamu bisa minta tolong Tini masak sekalian saja, biar kamu tidak repot. Tini pasti mau. Dia baik dan care orangnya. Makanya Wiwin jadikan dia asisten kamu. Iya, lihat bagaimana saja nanti. Urusan makan gak terlalu ribet kok. Ih, kamu mah suka lupa makan kalau sudah sibuk. Nanti sakit. Teteh tidak mau kalau kamu sampai sakit di sini. Teteh juga sudah bilang ke Wiwin buat awasin kamu. Aku tersenyum. Tingkah Teh Nungki cocoknya dari seorang ibu buatku. Kadang aku diperlakukan seperti anak kecil saja, meskipun terkadang justru aku yang suka. Mungkin karena aku sendiri tidak memiliki waktu yang banyak untuk mendapatkan perhatian dari bundaku. Beliau orang yang sibuk walaupun tetap perhatian padaku tapi terbatas. Sudahlah, Teteh mau ke tempat Wiwin. Kamu jangan tidur malam-malam ya. Habis sholat isya langsung tidur, ujar Teh Nungki seraya berdiri dari kursinya. Gak nginep sini aja Teh? Teh Nungki tersenyum. Ia agak merunduk sambil menoel daguku. Mau sih sayang, tapi kalau Teteh nginep di sini, besok kamu harus siap nikahin Teteh ya. Saut Teh Nungki sambil bercanda. Lebay. Aku jadi tertawa. Kamu tuh yang lebay. Betulan loh, di sini masih begitu peraturannya. Makanya hati-hati. Tidak semua daerah kecil bisa menerima laki-laki dan perempuan yang tanpa status yang jelas tinggal di satu atap. Aku mengangguk. Beruntung Teh Nungki mengingatkanku. Semoga selama bertugas di sini aku tidak mendapat kesulitan seperti saat aku berada di Banjarmasin. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Dr. Rahman? Ikuti terus cerita misteri bersambung ini. Misteri Ranjang Perawan. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.